sama seperti Kak Roy. Maksudnya apalagi sekarang suaminya kan udah menuju lebih baik kan. Semoga aja ditambah dengan kamunya juga bareng-bareng gitu. Berdoa, sholat 5 waktu, minta sama Allah. Kalau papa itu kamu seperti apa? Insya Allah hidayah juga perubahan. Pastinya. Buat papa, apalagi papa udah semakin usia juga kan, mau 50. Lebih sayang lagi sama kamu sama cucunya gitu. Ya. Ya, Nurul jangan kalah sama suami kamu aja berbuat atau berubah menjadi lebih baik. Nurul juga temperamennya harus dikurangin, harus lebih baik juga. Kalau suaminya udah baik, tapi kamunya ngelawan, disuruh sholat kamunya ngelawan juga. Misalkan contohnya, kamu nanti-nantiin, ya ujung-ujungnya nanti berantem lagi. Jadi maksud saya, sama-sama seperti kata Asri tadi, berbuat atau mungkin berubah menjadi lebih baik ya. Demi anak ya. Kamu tuh kayak banyak pikiran ke sana, kamu tubuhnya di sini tapi mikirnya mungkin ke bawean, kemana gitu. Kan capek juga ya, banyak tekanan batin. Oke, lebih lega nggak setelah ngobrol sama kami bertiga? Lebih lega. Jadi masa lalu, betul kata Roy tadi, ya udah biarkan menjadi masa lalu. Yang penting kamu tidak mengulang masa lalu kamu, diri kamu. Ya, kurang-kurangin marah-marahnya. Ya, makasih ya Nurul, salam buat anak ya sama suami ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nurul. Kasihan ya kurus ya. Kurus sekali. Pemirsa, berbicara tentang para partisipan kita pada malam hari ini, tampaknya ada yang punya korelasi yang sangat kuat sekali antara bintang tamu kita dan juga partisipan ya. Antara Asri dan juga Fuji. Dua-duanya memerankan tokoh atau mungkin juga apa kita sebutnya sesuatu yang gentayangan gitu ya Roy ya. Makhluk halus. Nah, ini aku pengen berperan sedikit sebagai tokoh yang Asri pernah perankan. Iya. Katanya ketawanya ini sampai benar-benar mirip. Menurut saksi yang mendengarkan itu sampai mirip. Boleh dimatikan dulu lampu kita. Digelapkan semua. Coba ketawanya ya. Ketawa seperti apa Andini? Dia ada 2 ketawa sih. Maksudnya satu karena iblis yang masuk ke badan Andini, yang satu memang Andini bermain sama anaknya. Ketawanya cuman itu memang agak ada apa ya, tantangan ya, suara harus banyak punya suara aku di situ. Serem banget. Ada suara menjadi ketakutan yang di bagiannya. Aku ada adegan diseling di atas atap, masuk kerangka ke genting, itu sendiri aku lakuin. Masuk ke kamar, fighting sama Mas Jeremy sama Mbak Sarah juga. Itu suara berbeda juga. Beda suaranya yang beda lagi. Ketawanya. Beda lagi. Coba lagi pada apa sih? Ya ngeraung gitu loh. Wow. Different. Memang harus punya banyak suara. Udah Enggak, aku tiba-tiba punya ide pengen aku rekam jadi ringtone. Jangan dong. Suka ya suara aneh. Jadi kalau aku tidur, kebangun gitu. Alarm atau ringtone. Yang lain kok pada diem aja, kenapa? Takut. Takut suaranya. Gimana nggak nempel ya? Kembali ke Roy lagi. Iya. Pantesan nempel ya karena mengundang itu. Ya, orang lain aja denger takut ya, apalagi emang. itu mengundang hawa makhluk halus ya. Tadi kita sampai mana pembahasan di awal ya Roy? Ada sosok yang memang Rambut itu. Rambut aku nggak itu ngerti. ya Roy? gumpalan-gumpalan rambut. Bisa jadi ini sebenarnya kan kalau misalnya orang terlalu menjiwai dan segala macam itu biasanya kayak ketempelan dan diikuti sampai ke rumah-rumah gitu kan. Nah, jalan satu-satunya kamu sih belajar untuk lebih cuek sih. Cuek sih aku, orangnya cuek banget. Kalau memang udah ketemuan kayak gitu dan diteror, kamu harus patahin. Takut, apalagi dengan tadi ya ada ya Fuji kan, kejadiannya sampai kayak gitu. Ya alhamdulillah sih nggak ada, nggak ada sesuatu yang terjadi. kapok nggak memerankan arwah gentayangan gitu? Bukan masalah kapok ya, kalau itu kan dari seni peran sendiri kayak kita ada tantangan aja gitu, memerankan yang biasa, menurut aku biasa antagonis, protagonis, udah biasa aku lakuin kan. Tiba-tiba sosok yang lain memang pengen gitu aku coba. Selebihnya nanti ya dipikirin lagi kayaknya karena Serem ya. jangan ditakut-takutin makanya ya kan. Siapa tahu nanti ke depan ada yang lain kan gitu, peran yang lain yang aku mau. Ya, film ini luar yang biasa. lain lah, luar jangan biasa. jadi yang makhluk lain gitu maksudnya. Nah, ini kan kalau tadi Fuji itu dia bisa dibilang ketempelan karena dari lokasi syuting.
karena ada satu kesalahan yang sebenarnya sih Fuji sudah lakukan dengan baik menurut Fuji, tapi kan kita nggak tahu namanya penghuni kan ya ada standarnya lah menurut mereka. Kalau mereka tersinggung ya ada yang dengan ngomong sedikit kata kasar aja marah ada ya Roy ya? Ada dong. Bahkan nyawa taruhannya Bahkan ya. nyawa taruhan. Nah ini kalau Asri sendiri yang Roy lihat betulkah ini dari lokasi syuting dan memang mengganggu itukah? Maksud aku gimana sih Roy? Apakah dengan mencuekin aja dia akan pergi sendiri? Ya, jadi ada satu tips ya buat Asri dari tadi saya pengen banget supaya kalau ketemu gituan lagi langsung buang. Terus kalau misalnya kamu lagi sendiri, kamu nyalain aja suara-suara yang bisa bikin agak bising tapi nggak usah ditonton seperti itu. Juga bisa buka website yang ada lagu-lagunya, Terlalu sepi. YouTube dan segala macam. Ya Terlalu kan? sepi. Emang Terlalu di sepi tempatku, kan? di tempatku tahu banget. Tahu Emang kan? iya, aku kan tinggal sendiri, sometimes ada keluarga gitu. Kalau lagi sendiri memang aku nggak terlalu dengan TV, radio nggak. Sendiri aku asik ngapain nih sendiri. Tapi sepi ya, Mbak? Iya, harus punya kayak Agak rame dikit kali ya, Iya, suara agak musik rame. atau apa ya. buka YouTube dan segala macam. Terus kalau sensitivitas dari penciumannya tadi itu satu studio cuman Iya sih, tadi. Asri sama manajernya, sama Iya. si Papi yang cium. Iya, karena saya punya alasan khusus juga melihat Asri bahwa saking dia menjiwai juga, dia sedikit kebuka gitu loh, sedikit cup gitu. Tapi untung ya, nggak sampai kebablasan sampai gitu. Untungnya set gitu. Bisa ketularan ya Roy? Bisa. Kita dengan bergaul dengan siapa, kita ini lama-lama kita akan terlatih gitu loh dan kebuka. Iya. Aku bayangin aku setiap hari ketemu sama Roy. Udah terlatih loh lama-lama Jadi agak bisa denger ya. agak bisa dengar. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi seperti pertanyaan aku di awal Roy, ketika ada aktor atau aktris akan memerankan tokoh yang memang ada yang disakralkan ya, atau mungkin juga ya seperti tadi arwah gitu atau mungkin roh, sebaiknya sang aktor atau aktris tersebut harus seperti apa sih yang Roy lihat menurut Roy? Jadi menurut Roy Kiyoshi sebenarnya membentengi ini dulu deh dan memikirkan matang-matang apakah kamu Siap bisa nggak? siap gak bisa membawakan karakter tersebut gak atau tokoh yang sudah meninggal, gimana cara ngebawainnya dalam replika filmnya seperti itu, apalagi seorang tokoh-tokoh legenda apa gitu kan, kita harus siap dulu nih, yakin gak nih, kemudian juga bekali dengan doa, mudah-mudahan lancar seperti itu sih. Karena menurut obrolan saya dan Roy, kami sempat di belakang ngobrol, beberapa artis yang memerankan tokoh yang mungkin disakralkan ya Roy, ada yang beberapa bahkan kita nggak bisa bilang tertimpa musibah sih ya. Ya sedikit lah ada accident atau mungkin juga apa ya Roy kita ngomongnya agak susah sih ya. Iya sih. Karena ini kan tokoh-tokoh yang sangat disakralkan, jadi memang harus kalau memang batin jiwa raga nggak siap, jangan tergoda dengan uang gitu ya Roy. Betul sekali. Maksudnya Roy. Oke. Dan untuk seperti Fuji tadi sebagai aktris atau aktor boleh sih memerankannya secara mendalam, tapi harus tahu juga batasannya. Jangan sampai seperti Fuji tadi dengar Lagu jadinya lagunya langsung terbawa. begitu terbawa, kasihan juga. Dan mempertahankan diri adalah perjuangan yang sejati tentu saja ya. Terkadang kita dipaksa menyerah dan tidak bisa melontar amarah. Menggenggam hati mungkin dapat menjadi sesuatu yang lebih berarti, merebah pasrah, berharap semua menjadi mudah. Saya Robi, Asri dan Roy mengucapkan wassalamualaikum dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah suaranya kenceng-kenceng banget ya. Iya, seger udah pada mandi, Bu? Iya. Ada suara udah kenceng udah bagus, masih ada yang latihan aja. Alhamdulillah. Nanti aja, Bu ya. Ya baik, di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang musuh dalam selimut. Iya. Mana ini Nova nih? Nah. Kalau dia datang Bu, pasti masalah. Lihat nih. Udah. Tuh. Mama. Tuh. Nova lagi sebel banget. Nova gak nyangka. Ternyata Mbak tuh selama ini musuh dalam selimutnya Nova. Maksud lo, dia selingkuh gitu? Bukan. Apa?
Jadi kan gini, beberapa hari ini kalau misalkan Nova tiap malam nih ya mau tidur ya Mah ya, kan kita harus dandan biar kece, biar pokoknya cantik gitu dilihat Mbak. Udah rapi-rapi ini udah siap-siap dari jam 3 sore, jam 8 pas habis jam 9 mau tidur. Dia langsung, sayang tidur yuk, langsung selimutan. Ya itu mah bukan musuh dalam selimut. Laki lo capek itu artinya, ya kan buru-buru tidur. Laki lu bosen dia begini cerewet. Iya benar. Bukan begitu musuh dalam selimutnya maksudnya kali. Emang dia mah berpikirnya suka balik-balik. Gitu. Kan di dalam selimut. Iya. Itu mah apa ya itu namanya? Pegang deh palanya panas. Enggak. Iya. Nova ini memang adik saya Bu, adik saya. Dia punya punya suami itu sering keluar kota. Iya. Jadi namanya Mbeb ya. Terus karena sering masuk ke dalam selimut, dikira musuh dalam selimut, bukan begitu ya? Ini dengerin Mama aja kalau mau tahu musuh dalam selimut itu seperti apa gitu ya. Mas silakan Ma tahu usianya Ma. Pemirsa, musuh dalam selimut, musuh yang sulit untuk diketahui. Kenapa? Karena dia teman kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa dia nikam dari belakang. Banyak tanda-tanda musuh dalam selimut. 1, di depan kita dia baik banget. Kadang-kadang muji-muji kita, diangkat-angkatlah kita. Di belakang disebar sama dia. Ngejelek-jelekin kita biar orang percaya bahwa itu tidak terjadi dengan kita, tapi dijelek-jelekin sama dia. Tanda yang kedua, musuh dalam selimut sering mengkritik kita. Tandanya yang lain, kalau kita bicara apapun benar, apalagi salah, dibolak-balik sama dia. Tandanya yang lain, orang yang disebut dengan musuh dalam selimut, orang tadi akan selalu bersilat lidah dengan siapapun. Seolah-olah di depan kita dia baik, tapi di belakang dia Masya Allah menikam dari belakang. Tandanya yang lain, dia penjilat. Ngebaikin kita, padahal mah ada kebutuhan. Maaf dalam tanda kutip. Kayak macam seseorang akan mencalonkan diri jadi apa? Saya tanya, banyak apa sedikit orang yang ngerubungin dia? Banyak. Yang ngasih proposal, yang muji-muji, yang ngangkat dia, yang ngasih selamat, yang ngasih dorongan dan lain sebagainya. Masya Allah, begitu dia tidak dapat, masih ngerubung nggak tuh orang apa mundur? Tuh, di antaranya itu yang disebut dengan musuh dalam selimut. Sementara Islam memerintahkan agar persatuan dan kesatuan dalam Islam wajib diperkuat. Anda lihat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kalian kepada tali agama Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Kalau kita bersatu teguh, bercerai runtuh. Bersatu kita kokoh, kita kuat, kita bisa memenangkan segala yang kita inginkan. Kalau perpecahan menyebabkan kehancuran, musuh akan gampang menghancurkan kita. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Hati-hati Anda kalau ada teman yang kita bisa melihat gelagat orang tadi seperti yang tanda-tandanya saya katakan tadi. Dia pasti akan menghancurkan kita. Bahkan dia akan senang kalau kita hancur. Dia akan menderita kalau kita naik derajat kita. Kalau kita naik jabatan, naik pangkat, rezeki yang lebih, mereka benci kepada kita. Mereka berharap agar kesenangan yang diperoleh kita berpindah kepada mereka. Mereka berusaha menghilangkan rezeki kita. Mereka berusaha mencegat jabatan yang akan dapat kita. Mereka pun berusaha selalu kesana kemari menyebar isu bahwa kita tidak layak jadi pejabat,
tidak layak jadi penguasa, tidak layak mendapatkan proyek ini, proyek itu, yang layak hanya dia. Asal ada orang yang dia pandang menguntungkan dia, dia dekatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Inilah yang disebut musuh dalam selimut. Hati-hati menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, api dalam sekam. Kalau seperti mbeknya Mbek. Iya, mbek kambing. Mbeknya Nopa itu masalah musuh dalam selimut karena suaminya pakai selimut. Saya mohon maaf kepada pemirsa Antv, memang Nopa berpikirnya rada bolak-balik. Iya. Memang otaknya juga kebolak-balik gitu ya. Oh, baik Ibu. Nggak pakai selimut ya? Hah? Nggak pakai selimut. Lo tadi dengerin gak sih iniannya tausiahnya? Lagi bengong dia. Iya. Nggak usah nanya dia, lama. Iya, lama iya. Ya, sekarang seperti janji saya tadi, giliran ibu-ibu untuk bertanya, tapi pertanyaannya masih sesuai dengan tema, yaitu tentang musuh dalam selimut. Silakan Bu, siapa yang mau bertanya Bu? Siapa yang mau bertanya? Saya. Rame ya, tapi saya pilih yang paling belakang dulu Bu. Silakan. Ya. Mic-nya Bu, tolong. Ya. Ibu udah begini aja. Ya. Ibu, iya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pagi. Antv. Iya. Ulang Ibu, tahun yang ke-20. Iya. Ibu, Iya. Selamat. lemes amat. Iya. Udah Sama makan juga, belum? Bu. Iya. Bu udah ulang tahun belum? Belum ya. Ibu siapa namanya Bu? Saya nama Hajah Cucu Sumiati. Oh, Cucunya segede gitu deh. Bagaimana neneknya? Cucunya Sumiati, iya. Dari Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Oh, Bandung. Saya mau menanya, Silakan. bagaimana Bu cara mendamaikannya musuh dalam selimut itu? Mendamaikannya? Iya. Iya. Musuh dalam selimut itu nggak kelihatan, tidak mudah mendamaikannya. Jadi harusnya kita yang merasa dimusuhi itu cari caranya. Sulit untuk mendamaikannya dan sulit untuk mencari mana musuh dalam selimut karena nggak nampak.
Dia itu nggak kelihatan oleh kita, tapi dia akan menghancurkan kita. Makanya kita bermohon kepada Allah, biar saya selalu mendapatkan perlindungan. Saya tahu yang saya kerjakan benar, orang lain mau ngapain sebodoh emang gua pikirin, karena saya tahu saya melakukan kebenaran. Begitu saja minta sama Allah, karena sulit Cipatat. Sekian Bu. Sekian ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang namanya lemah lembut. Iya. Ngomongnya lembut tapi mukanya tegang banget Ibu ya. Oke, siapa lagi Bu yang mau bertanya Bu? Sebelah sini ada? Sebelah mana? Sebelah sini? Sebelah sini dulu deh kalau gitu ya, yang pasti aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Adawiyah dari Majelis Taklim Az-Zahra Depok. Oh, Depok ya. Mau bertanya, Mah, bagaimana caranya kita menghadapi orang yang seperti musuh dalam selimut? Iya. Pokoknya kita berbuat sesuatu yang benar kata Allah. Kalau kita berkata selalu berkata-kata yang benar. Kita berusaha jangan sampai kita berkata melenceng. Kita berusaha jangan sampai nyindir orang. Apalagi kita berusaha jangan sampai ngomongin orang lain. Apalagi disebut-sebut namanya. Kalau ngasih contoh jangan disebut namanya. Karena oleh musuh dalam selimut pasti berita tadi yang akan disampaikan dan pasti dibumbuin. Terima kasih, Mama. Mangga. Iya, Ibu Hubungan Adawiyah. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ibu-ibu tukang nyicil Bu, jadi ya salam aja dicicil ya. Pak, musuh dalam selimut itu justru ketahuan pada saat dia sudah menzolimi kita kan ya? Ya, begini. Ya. Ketika dia sedang melakukan permusuhan kepada kita, itu nggak nampak. Nampak hasil dia sudah ada. Misalnya kita jatuh, kita hancur, kita difitnah orang. Dari mana sumbernya? Ketahuannya di situ. Makanya saya bilang dari tadi, selalu berusaha sebaik mungkin dalam tindak, gerak, laku, kata-kata kita. Iya. Begitu Bu. Ya. Nah kan kalau musuh yang jelas-jelas nyata kita bisa ya mengantisipasi. gampang. Nah kalau musuh dalam selimut yang nggak kelihatan gitu Nggak kelihatan, makanya selalu kita bermohon kepada Allah. Karena sejuta manusia ingin menghancurkan orang, kalau Allah tidak berkehendak nggak bakal hancur. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang, kalau Allah tidak ingin mengangkat nggak akan terangkat. Minta yang terbaik. Minta, ya Allah, orang-orang yang jahat kepada saya tolong dilunakkan hatinya olehmu. Mintanya hanya kepada Allah. Iya. Apain lagi? Nggak apa-apa, sebel aja. Kenapa lo? Aduh udah deh, jangan banyak Nova mah nggak pernah bahagia, Kita manyun mulu. jadi bete terus. Iya udah, tapi udah jangan banyak nanya. Mama juga. Udah nggak usah ditanya, di mana aja udah. Lagi banyak kesel, banyak banget hari ini orang-orang yang buat not. Aduh hati Nova tuh sebel gitu, kesel gitu. Punya temen, punya tetangga juga bawaannya tuh bikin Nova kesel gitu. Iya kenapa? Ya lu aja kali nyebelin. Keceber lah pokoknya. Keceber Nova. apa sih? Kecewa berat, udah gak gaul. Coba. Ya Kiber ya. abisnya punya tetangga udah baik-baik nih kita ya Bu ya, udah cantik-cantik kan ranca. Dia malah bilang gini Ngapain sih tiap ngomong ranca. Baik, cantik. kan ngenalin ibu-ibu. Iya. Merasa paling hebat Terus dia. kenapa tetangga lo? Iya tetangga Nova masa sih ngegosipin Nova ngomongin di belakang Nova. Apa ya katanya? Iya katanya gini, Ibu Nova kan ini suaminya itu suka dimintain duit banyak-banyak Emang buat iya, shopping bener. dan ini. Iya, bener. Emang dia mengerongrong. Iya, Tanya mama aja udah nggak usah ribet. Berarti bukan omongan bohong, itu omongan benar. Iya, bukan musuh dalam selimut, itu musuh sebelah rumah. Ya. Ada yang mau bertanya, Bu? Daripada ngeladenin Nova, kita clear, Bu. Ya. Ada sebelah sana ada? Ayo, silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Aulawiyah dari Majelis Taklim Az-Zahra Rawageni Depok. Ya. Oke Rawageni.
Yang saya mau tanyakan Mama, Naon? kalau kita punya teman yang ciri-cirinya seperti itu, kita menghindar, apakah kita tidak dikatakan sombong? Tidak. Udah ketahuan dia sebel sama kita. Udah ketahuan dia akan menghancurkan kita. Ya udah. Bisa aja dipanggil. Hei Aulia, maaf ya, gue mau ke pasar. Jauhi aja, capek temen sama dia mah. Begitu. Kayak Bu. dia nih capek. Iya. Bu keceber Bu. Kecebur kali lo. Iya Ma, terima kasih. Iya Bu Aulia. Au, ya. Saya tanya, Anda orang Sumatera? Bukan Ma. Orang mana? Oma saya Belanda, opa saya Cina. Saya Enggak, soalnya dia ngomongnya Assalamualaikum warahmatullah gitu kan. saya muamalat. Mu'alaf. Iya. Kalau muamalat Iya. Mualaf Mama. Ya, mu'alaf. Ya. alhamdulillah Iya. Bu Aulia. Ya. Oke, terima kasih ya opanya Belanda. Baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Yang tengah sini ada yang mau nanya? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Nama saya Bu Santi. Oh, Bu Santi. Iya, Santi lebih putih dari Sinta. Iya, betul. Silakan Ibu Santi. Saya punya teman. Saya juga punya, dia punya? Punya? Ya. Iya. Tapi kalau suka adu domba gitu gimana itu? Artinya teman Santi adalah munafik. Iya. Jangan dideketin orang tadi. Kalau orang yang munafik kita deketin apalagi menanggapi omongannya, kita bisa ikut hancur. Allah sangat benci dan orang munafik. Ketika Allah menerangkan orang beriman cuma 5, ketika Allah menerangkan orang yang kafir cuma 2, orang munafik sampai 13 ayat. Jadi sekarang saya ingetin Bu Santi, kalau teman Anda munafik jangan terlalu dekat, hanya kenal saja. Makasih Mbak Dede. Mangga Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi udah makan belum sih? Udah ya. Kayak lemes banget gitu ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Holiso dari Gunung Bundar, Bogor. Mangat Majelis Neng. Taklim Al-Ibtida Gunung Iya, Bundar, Bogor. silakan. Antara Mas, saya mau lokasi bertanya. dengan wajah sama. Iya, sama-sama Gunung bunder. Bunder. Iya, iya. Silakan Wajah. Der. Mak, kita kan punya suami gitu. Dan suami Kita apa saya? Ya saya. Oh iya, iya. Lo kali gua kagak. Iya. Kita kan punya suami, kita kalau kelakuan Saya. suami, saya punya suami, kalau kelakuan suami saya gitu diaduin sama orang tua gitu, gimana gitu ya. Apa itu termasuk dalam musuh dalam selimut, Mah? Tidak. Kalau misalnya suami kita nyebelin biasa mah nggak usah ngadu. Tapi kalau sudah kelewatan, kita bilang sama orang tua, kita bukan musuh dalam selimut, menyelesaikan masalah, cari solusi dengan satu syarat, jangan sembarangan orang yang bisa bicara oleh kita. Tapi syaratnya 2. Yang pertama bisa menyimpan rahasia kita, yang kedua bisa mengurai masalah kita. Ceneng. Bunder. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kita pengen cerita mah kelakuan pasangan kita cerita ke orang tua apa ke mertua lebih baik mah? Saran Mama, jangan cerita ke orang tua, jangan cerita ke mertua. Kenapa? Orang tua manapun yang normal pasti menginginkan anaknya itu mendapatkan yang terbaik, mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita sebagai anak ngadu sama emak, "Mak, suami saya tapi sebelun, ini, emak sedih. Ya Allah, anak saya nggak bahagia." Ngadu juga ke mertua, seperti kita pengaduan anaknya dijelek-jelekin. Kecuali kalau sudah sangat gawat, ngomonglah sama ipar-ipar kita yang seumur dengan kita. Jangan ngomong sama orang tuanya, akan sedih. Tapi kalau ngomong dengan ipar kita, mereka akan lebih mengerti. Tapi hati-hati, karena ipar juga tidak semuanya baik. Ada yang baik, ada yang pikas sebelin. Pikas sebelin. Ya oke, baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Sebelah sini lagi ada hitam. Ya silakan Tem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana. Saya ingin bertanya, Ma. Silakan Diana. Kekasihku. Iya, anak paman petani. Ya silakan.
saya punya sahabat, ini pengalaman nyata ya. Saya punya sahabat, udah dekat sekali saya sama dia. Lah iya sahabat gitu loh. Dan ternyata dia musuh dalam selimut gitu. Iya. Terus rasanya kita kan seperti Mama bilang kita jauhin orang musuh dalam selimut itu. Saya rasanya karena nggak terima, karena dia udah dekat sekali sama saya gitu. Gimana Jadi, caranya, Ma? Ini namanya TTM, teman tapi musuh. Jadi kan udah saya bilang, caranya jauhin. Kalau Anda tetap bersahabat dengan dia, saya yakin Anda suatu saat akan hancur gara-gara ulah dia. Ngapa keuntungan yang diperoleh? Kalau kita bersahabat, itu untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Senang sama-sama dia, seleranya sama, hobinya sama. Kalau dia akan menghancurkan kita, ngapain? Anda bilang sayang udah lama, ya silakan. Sampai Anda hancur boleh. Jadi gini, Ma, maksud saya tuh saya udah, karena dulu tuh saya tahu siapa dia itu baik. Kayaknya nggak nyangka aja, tapi kalau lama-lama mungkin ada faktor yang bikin dia itu. Saya kan bilang musuh dalam selimut sulit diprediksi karena dia teman dan sahabat kita. Ternyata nikam dari belakang. Kalau sudah terkuak, terbuka dia musuh kita, ngapain deketin dia? Mohon sama Allah biar dia dibuka hatinya. Nah, itu. Nah, begitu dong. Oke? Oke, makasih Mama Dede. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar. Gurih mantap! Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru. Dengan double kalsium, perlindungan terbaik. Cegah gigi berlubang, untuk keluarga Indonesia. Rencana Sarda gagal karena Rit berhasil membawa air suci sampai kuil. Jane Anjane setiap hari jam 4 sore di Antv. Hai, kita mau ngelakuin tantangan kesegaran Rexona. Setelah mandi, aku pakai Rexona dan temanku hanya pakai sabun. Yuk kita buktiin mana yang segarnya tahan lama. Panas banget deh. Yuk, lihat hasilnya. Hanya mandi dengan sabun nggak cukup. Wah, tetap bersih dan segar walau beraktivitas seharian. Oke, percaya deh. Habis ini aku pakai Rexona. Pakai Rexona sehabis mandi. Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa, pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam, tinggal goreng. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Percaya nggak? Kamu bisa bye-bye acne dalam 7 hari. Pakai Lifebuoy Skin Solutions baru dengan green tea dan aloe vera. Terbukti mengurangi masalah jerawat dalam 7 hari. Lihat kan? Coba sekarang. Disidang oleh warga, Ibu Janak pun membela agar mereka tidak dipaksa menikah. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Banyak sih yang aku kecap, tapi cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dari bahan alami pilihan. Jadikan Bango 100% kecap. Semur seenak ini, habis nggak bersisa. Bango 100% kecap. Judi online menghancurkan keluarga, memupus impian banyak orang, menguras harta, membuat gelap mata, menghancurkan mental para pelakunya. Stop judi online saat Anda melihat video ini. Sunlight,
sayang, buset tumpe-tumpe. Salad lebih kental ya sayang, buset tumpe-tumpe. Piring bersih kesat ya sayang, buset tumpe-tumpe. Aku akan menemui kedua orang tuamu. Akan kusampaikan semua isi hatiku. Haircare biasa gak bisa cegah rontok, skincare bisa. Baru Dove Biotin Hair Fall Control dengan kandungan skincare teruji klinis memperkuat kulit kepala. Rambut rontok berkurang, tumbuhkan 2.700 helai rambut. Pakai Dove baru. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik. Saat banyak yang aku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Bikin semur seenak ini. Sayang kan buat disisain? Sajikan rasa terbaik, Bango 100% kecap. Dulu, ia seorang gadis kecil yang ceria. Beranjak dewasa, engkau pinang dari ayahnya yang sudah membesarkannya. Tapi pinanganmu malah menjadikannya wanita penuh rasa takut hingga kecemasan. KDRT bukan aib. Selamatkan dirimu dan laporkan segera. Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Selalu siap foto dengan rambut lembut selama 100 jam. Baru Sunsilk Silky Smooth dengan Amino Silk Complex. Bonding rambutmu, rambut lembut silky selama 100 jam. Rambut on point, foto approve. Baru Sunsilk Silky Smooth. Banyak sih yang aku kecap, tapi cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dari bahan alami pilihan. Jadikan Bango 100% kecap. Semur seenak ini, habis nggak bersisa. Bango 100% kecap. When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik. Cegah gigi berlubang untuk keluarga Indonesia. Selalu siap foto dengan rambut lembut selama 100 jam. Baru Sunsilk Silky Smooth dengan Amino Silk Complex. Bonding rambutmu, rambut lembut silky selama 100 jam. Rambut on point, foto approve. Baru Sunsilk Silky Smooth. Haircare biasa gak bisa cegah rontok, skincare bisa. Baru Dove Biotin Hair Fall Control dengan kandungan skincare teruji klinis memperkuat kulit kepala. Rambut rontok berkurang, tumbuhkan 2.700 helai rambut. Pakai Dove baru. Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar, Gurih mantap. Mata batin kamu sudah kembali terbuka yang bisa kamu gunakan untuk membantu orang lain ya, Di. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik. Saat banyak yang aku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Bikin semur seenak ini. Sayang kan buat disisain? Sajikan rasa terbaik, Bango 100% kecap. Percaya nggak? Kamu bisa bye-bye back nih dalam 7 hari. Pakai Lifebuoy Skin Solutions baru dengan green tea dan aloe vera. Terbukti mengurangi masalah jerawat dalam 7 hari. Lihat kan? Coba sekarang. Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam tinggal goreng. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Bu, saya dikit. Sunlight baru
ya sayang. Buset tumbe-tumbe, salak lebih kental ya sayang. Buset tumbe-tumbe, piring bersih kesat ya sayang. Buset tumbe-tumbe. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra, ganti ke Clearman. Seperti janji saya, silakan siapa lagi yang mau bertanya, silakan Bu. Sebelah sana ada yang mau nanya? Silakan Bu. Ya. Iya sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Bu Ikai dari Majelis Taklim Darul Muslimin. Ya. Saya Nama Bu Ya. Ikai. Ikai. Ya. Ya. Ikai. Ikai Mujae. Saya mau bertanya, Mah. Seandainya teman sekerja saya ada yang berbuat curang, terus saya melaporkannya ke atasan, itu saya salah apa enggak, Mah? Harus melaporkannya asal proporsional. Jangan ceikai lebay ditambah-tambahin. Jadi apa onona Iya. opo anane. Iya. Iya. Gitu Bu Ikai. Terima kasih ya, Mah ya. Makasih, Ikai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin emaknya ngasih nama dia Ika. Cuman karena lagi kecil masih cadel, Ikai. Ini saya mah Ikai. Ikai. Jadi namanya Ikai. Ikai Mujae. Ya. Yang berikutnya setelah Ibu Ikai, siapa lagi mau bertanya? Sebelah sini tadi ya? Ada ya? Ya, mana? Mana mau nanya? Ya boleh berdiri. Boleh berdiri. Mic-nya boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau bertanya. Sok. Sok namanya? Nama saya Siti Asia. Ya. Mandinya basah di kali. Begini ya, Mas. Sok. Saya punya keluarga, punya teman, misalkan saudara. Saya punya dosa lah gitu ya, punya kesalahan. Tapi saya udah minta maaf misalkan sama saudara saya. Tapi nggak bisa memaafin, gimana tuh ya, Ma? Orangnya tidak memaafkan, Ibu. Iya. Kewajiban kita minta maaf sekali, 2 kali, 3 kali dia tidak maafkan, jangan dendam. Iya. Tegur terus, berdoa sama Allah biar dia sadar. Kemudian apalagi punya makanan bawain. Lebaran kasih baju, kasih spray, kasih buah-buahan. Saya yakin orang tadi akan baik kepada kita. Jadi kitanya juga jangan sampai dendam. Di kita mah apaan, gua udah minta maaf, dia merengut aja, gua jadi sebel. Kita ngomong sama orang, jahatan kita artinya. Nah, Jadi itu saya dia setan. biasa-biasa aja ya, Ma? Iya, tetap tegur. Ya, Lagi Ibu. nyapu ya, Siti Po? Asia, ya. Bebenah ya, Po? Lewat lagi ke pasar ya, Po? Tegur aja. Ya. Pulang dari Bandung bawain tape. Pulang dari Cipatat bawain kapur. Gak usah malu-malu ya, Ma? Ya, Besar bukan jalan. malu-malu, lagi salah ente mah. Iya. Nggak usah malu-malu. Langsung Bukan tegur malu-malu. aja, iya. Kewajiban ngapa jadi malu-malu? Kagak nyambung lu mah. Iya. Begitu Ibu Siti Asia. Iya. Jadi bukan jangan nggak usah malu-malu, salah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, ayyapua amman maka maafin orang yang zolim. Bukan jangan malu-malu, kagak ngatri dia mah. Waduh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dipegang aja Bu. Ya, dipegang aja. Ya, baik, masih ada lagi Bu yang mau bertanya? Ya, ini Ibu tadi udah berdiri, kasihan ya. Silakan boleh bertanya ya. Silakan Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alia dari Majelis Taklim Nurul Al-Ibtida. Iya, Saya ingin bertanya, Ma. Iya deh, Majelis Alim aja lupa. Di ya. luar tema ya. Iya. Sok lah. Bagaimana orang yang beriman dan bertakwa? Terus di mana kita sholat itu? Iya. Kita berdoa di dalam sujud itu membatalkan sholatnya enggak itu, mah? Ini dia kamu mah kebablasan nanyanya 3. Iya, makanya ya. Orang mah 1. Iya,
Pertama, yang doa dalam sujud. Apa sih yang namanya iman? Iman itu percaya. Apa yang namanya takwa? Takwa itu berlindung. Orang yang merasa dirinya bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia, kejahatan alam akhirat. Makanya definisi takwa mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. 3 sekaligus dia. Bagaimana sujud terakhir? Membatalkan sholat? Tidak. Ada 4 tempat, 4 waktu yang doa kita dikabul. 1, antara azan dengan iqomat. Yang kedua, 2/3 malam. Yang ketiga, sujud terakhir. Yang keempat, habis sholat wajib. Ibu nanya, bagaimana kalau kita dalam sujud terakhir berdoa? Makanya saya berkali-kali bilang, doanya itu poinnya saja, diurainya setelah salam. Ya. Terima kasih, Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunder macam-macam. Iya. Macam-macam aja kata dia. Iya. Ibu yang macam-macam sepertinya. Ya baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Bebas ini pertanyaannya. Sebelah sana ada yang mau nanya? Iya, boleh silakan. Boleh berdiri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumiati dari Majelis Taklim Az-Zahra Rawabiru Rawageni Depok. Ya, Biru Geni. Ingin bertanya mah di luar tema juga. Ya. Bagaimana menyikapin suami yang selalu keras kepala dan tidak mau memahami istrinya? Ya. Contohnya istrinya itu sudah ingin berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, puasa segala macam yang sunnah-sunnah dilaksanakan, tapi suaminya itu tetap tidak menganggap kebaikan istrinya, itu selalu mengatakan tidak penting. Tidak masalah. Yang penting niat Anda lillah karena Allah, Bu Jujum. Iya. Suami begitu, boleh jadi Anda diuji melalui suami. Karena watak yang sudah keras itu berat untuk membalikannya jadi lunak. Udah kita aja udah menyadari, emang udah watak dia begitu, udah aja biarin gitu. Iya. Nggak usah dipikirin, dijalani aja. Bener. Bagian saya, ibu tuker tambah, saya rasa yang lain juga udah ditukar tambah yang begitu mah. Jadi udah terima aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan ladang amal buat saya. Amin. Begitu Bu Jujum. Iya, terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita Mah, musuh dalam selimut. Silakan Mah. Pemirsa, musuh dalam selimut sulit diketahui karena dia adalah teman kita sendiri. Anda lihat tanda-tandanya, yang namanya musuh dalam selimut di depan kita baik, manis, banyak tersenyum, banyak muji kita, di belakang kita dia menghunjam kita, menjelek-jelekan kita. Tandanya yang lain, dia banyak mengkritik kita. Tandanya yang lain, dia akan selalu menjilat. Tahu penjilat? Tandanya yang lain, dia akan banyak memanfaatkan kita. Makanya hati-hati kalau kita lihat gelagat-gelagat orang yang memuji kita dengan berlebihan. Kita harus lebih waspada, siapa tahu dia akan menghunjam dari belakang. Itulah yang disebut musuh dalam selimut. Iya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita tentang musuh dalam selimut. Udah, aku mau nanya nih sama Udah. Bentar ya Mah ya. Udah yang ngomong nggak sih sama Mbep? Ada pernah ngomong-ngomong nggak? Ngomong apaan? Pokoknya masalah Nova deh. Pernah. Uang belanja gitu. Iya. Pas ketemu suami lo gue bilang, udah kurangin aja kasih uang belanja ke Nova karena dia bolos banget. Wah, apaan lo? Wah. Ya Allah. Apa? Astaga, umat Islam bukan lo. Astagfirullahaladzim. Ngomong aja balik melulu nih. Ya Allah, Mah, ternyata musuh dalam selimut selama ini tuh udah gara-gara udah ngomong sama Mbep kayak begitu, benar-benar dikurangin. Lah iya, daripada gue setiap hari gara-gara lo bolos lo minjem duit sama gue, mendingan gue kasih tahu laki lo. Udah banyak ribet banget nih, bagi beginian aja. Enggak, udah bagi. Kamu yang dirobah. Cara berpikir kamu tuh salah. Terus bangun. Banyak masalah ada aja. Ternyata musuh dalam selimut semuanya. Ini siapa? Buat penanya yang paling baik.
Ibu Diana, silakan berdiri. Ya. Ibu juga ya? Ada musuh dalam selimut ya Bu? Kita senasib ya Bu ya. Pasti Ibu juga keceber kan? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa NTV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, dan di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema mata duitan. Iya. Iya Jum. Jadi kan jam 11 ya, bener ya janjiannya ya. Gak usah di lobi mallnya aja. Nanti kita sama-sama bareng-bareng ke situ. Iya. Jadi ditraktir kan? Iya. Iya. Oke. See you dah. Assalamualaikum. Salam. Janjian sama teman lo? Iya. Sialah sampai lebar kalatnya kelihatan. Siapa teman lo siapa? Sebentar. Biarin dia main aja. Angkat lo, siapa tahu penting. Enggak, ini beda teman Nova sama yang tadi, biarin aja. Kenapa Enggak, kalau yang tadi ya teman Nova itu rajin banget deh. Neraktir Nova Mama, baik banget deh. Pokoknya tanpa kita minta, Nova mau apa? Cewek matre. Iya, ke laut aja bareng rumpon. Nah, yang tadi? Yang barusan ini, boro-boro. Masa sih gini Nov, bawa duit nggak pinjem dulu dong gitu. Temannya berteman karena asik. Lo juga nggak asik kata temen lo kali kalau kayak begitu. Maunya ditraktir doang. Loh, emang salah mah? Ini cewek mata duitan. Mata duitan. Tandanya apa? 1, dia lebih senang ditraktir, tidak mau neraktir. Yang kedua, dia menilai orang hanya dari hartanya. Yang ketiga, dia bangga kalau punya baju, punya tas, punya sepatu yang bermerek. Dia bangga kalau pakaiannya dipuji orang, wah mahal ya. Terus kalau dandan lama, alis melengkungnya berapa derajat dan sebagainya, ketebalan pipinya berapa senti. Nah, itu karena dia ngukur hanya dengan materi. Manusia yang mata duitan, baik dia laki-laki maupun perempuan, ukuran hidupnya hanya berdasarkan materi. Dia merasa senang, merasa bahagia kalau materi sudah numpuk dalam dirinya. Rumah yang wah, mobil yang paling baru, pakaian yang keren, perabotan yang mentereng, penampilan yang orang membuat terpesona, itu yang membuat dia bangga. Deposito yang banyak, kebun yang banyak, kontrakan yang banyak. Orang yang mata duitan, orang yang matre, nilai orang hanya dari sisi ekonomi. Berteman, saya sama dia bersahabat aja deh, dia orang kaya, rumahnya bagus, sering traktir. Nah, ini kelakuan dia. Kalau yang nggak pernah traktir, ngapain gue berteman dengan dia? Nggak ada untungnya. Berteman cari orang kaya, bersahabat cari orang kaya, nyari mantu orang kaya, bisa-bisa kejeblos. Coba datang bawa mobil mewah dengan gagah, besok mobil lagi, ganti lagi, besok ganti lagi, diambil jadi calon menantu. Begitu dikawinin baru tahu bahwa dia cuma pemilik bengkel. Ya kan deh? Mobil orang jadi dibawa. Salah menilai. Orang yang matre di otaknya hanya mendapat kebahagiaan dari keduniaan. Siapa mereka? Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayat wa minal ladzina asraku yawaddu auduhum law yu'ammaru alfasana wa ma wa bimuzazihi minal azabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Sungguh pasti kalian akan bertemu dengan manusia yang serakah dengan dunia, lebih serakah daripada orang-orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah agar diberikan umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka di azab Allah
dan tidak juga menjauhkan mereka dari siksaan Allah, karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Kalau orang yang matre, dia jauh dari ibadah, yang dia pikirin keduniaan, tidak pernah di otaknya berpikir kekayaan rohani, kekayaan batin, ibadah, perintah Allah yang wajib, yang sunat, dianggap sepele. Kata dia, kalau saya sholat lama-lamain, coba nyari duit dapat sekian. Akhirnya lama-kelamaan kewajiban agama ditinggal sama sekali. Dia rela ngambil hak orang, tidak pernah berpikir halal apa haram, yang penting duit dapat. Bahkan orang yang materialistis, orang yang mata duitan, mereka rela menginjak orang miskin, menghina orang yang papa demi meraih keuntungan. Kalau sudah ketahuan sama polisi, sama KPK, baru nyesel, ditangkap, mampir ke Cipinang, rumah mewah tidak dinikmati, mobil mewah nggak dinikmati. Makanya jadi umat Islam, jangan mata duitan, jangan jadi cewek matre. Kalau matre dibuang ke Tanjung Priuk, ke laut aja, bareng rumpon beca. Iya, nah lo ke laut. Ini aja. Anak Nora dari Padang baru nyampe. Iya. Waktu beca oleh Gubernur DKI dimasukin ke Tanjung Priuk, ini belum datang ke Jakarta. Iya. Nih dengerin mama, dulu Jakarta banyak beca. Biar nggak sembraut Jakarta, beca dikumpulin, masukin di laut, dibikin rumpon ikan yang begini nih. Ngerti nggak? Kagak lah pastilah udah ya. Tadi ngerti nggak masalah mata duitan? Iya sih, tapi rezeki ya mah ya Bukan soal rezeki, cara memperoleh rezeki, halal apa haram. Jangan manyun, dengar nih kalau orang tua ngomong. Iya, oke, iya. Alhamdulillah. Dari atas sini, ibu-ibu kelihatan jelas sekali tuanya. Iya. Garis-garis kulitnya semakin jelas ya, Ibu ya. Ya baik, sekarang kita masih membahas tema tentang mata duitan. Ada yang mau bertanya, Bu? Wah, tuh jelas dari sini, saya bisa tunjuk yang tengah dulu deh. Dari yang tengah, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Silakan, Bu. Boleh berdiri, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Saripah dari Majelis Ta'lim Al-Ibtida. Mama, saya mau tanya. Ada seorang muslim rajin ngaji keluar karena ada duitnya. Di kampung sendiri tidak mau. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kalau kemana-mana ngaji, kalau di kampung sendiri kagak ngaji. Bener apa salah? Kita lihat alasannya. Saya banyak lihat di masyarakat saya. Di RW dia ngajinya cuman Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam, nggak nama ilmu. Tempat lain tafsir, hadis, fikih, mendingan di sono. Ngapain di sini nggak nama ilmu? Jadi jangan suka menilai orang lain negatif. Ngapain dia mah? Di RW kita ada pengajian. Loh, ngaji ke kelurahan orang. Lihat dulu. Di kita banyak ibu-ibu yang ngaji ke tempat jauh, di kampung sendiri enggak. Kenapa? Di tempat dia ngajinya tidak ada ilmu. Tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam, nggak nama ilmu. Yasin, tahlil di rumah juga bisa baca. Mendingan ngaji ke tempat yang jauh, nama ilmu, belajar tafsir, fikih, hadis, tauhid, tajwid, akhlak, sejarah Islam. Lebih bermanfaat nama ilmu, ibadah kita semakin baik. Jangan nilai negatif orang lain, karena di tempat yang jauh lebih baik. Kecuali kalau di tempat jauh cuma dia kejar materi, itu salah. Tapi kalau alasannya nyari ilmu, itu lebih baik. Makanya sekarang perbaiki pengajian kita. Tidak cukup ngaji Yasin, tahlil, rawi, kaji tafsir, kaji fikih, hadis, tauhid, tajwid, nama ilmu. Rugi ngaji puluhan tahun, cebok nggak bisa. Gerakan sholat salah, wudhu nggak bisa. Kenapa? Nggak belajar fikih. Ngapain gedein seragam nggak ada pahala?
Tapi kalau memang ada pengajian yang kalau didatengin dikasih uang mah gitu mah suka ada ini. Tidak masalah, itu ada orang bersedekah. Ya. Kita mah dikasih ambil nggak dikasih nggak apa-apa. Yang kita cari ilmunya. Ya, begitu. Gitu. Oke, ya. Baik, masih ada lagi Bu yang mau bertanya Bu? Ini di sebelah sana ada yang di belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sadia dari Majelis Taklim Al-Akrobin Jurangmangu Timur, Tangerang Selatan. Iya. Saya mau tanya mah. Jangan begini-begini dong. Saya mau tanya mah. Ini saya punya teman. Kalau jalan sama saya nggak pernah mau keluar uang, maunya nebeng mulu sama saya. Maaf, apa teman Bu Sadia ini orang nggak punya atau orang berada sama dengan Nggak ibu? ada dong. Kalau dia berada, artinya dia benalu. Makan bakso, nunggu ini bayarin. Naik angkot, nunggu ini bayarin. Makan martabak, nunggu ini bayarin. Ibu bilang, sekali-kali dong lu yang bayarin gue. Gitu. Habis dia ngajak mah. Kenapa? Ini nggak mau ganti. Ya udah jangan diajak lagi, ajakin kita ya Del. Iya. Gantian. Kalau sama saya mah sekarang ibu yang bayar, besok saya yang ditraktir gitu udah. Selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita tidak suka dengan orang yang seperti itu, jangan seperti itu. Gantian. Sekarang saya yang bayarin, besok ibu yang bayarin saya. Itu gantian. Sekarang saya yang beliin ibu minuman, besok saya yang dibayarin. Gitu namanya gantian. Iya, begitu Ibu Sadia. Ya. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Piring dan tumbler sudah dicuci bersih, tapi masih bau sabun. Tandanya ada sisa kimia, makanya aku pilih Kilo Nipis. Bersihnya alami, gak ada bau sabun, aman dari sisa kimia. Piring bersih alami, bukan kimiawi, Kilo Nipis. Gerah. Haus? Ya nipis madu dulu, sudahnya halus. Enak diteguk, gak nusuk. Seger nipisnya asli. Sodanya, Seger nipisnya, sodanya. Saat keluarga Blar terpana melihat Gurnur, kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra, ganti ke Clearman. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Piring dan tumbler sudah dicuci bersih, tapi masih bau sabun. Tandanya ada sisa kimia, makanya aku pilih Kilo Nipis. Bersihnya alami, gak ada bau sabun, aman dari sisa kimia. Piring bersih alami, bukan kimiawi, Kilo Nipis. dulu ia bayi kecil yang kau harapkan kehadirannya. Beranjak balita, kasih sayang selalu kau curahkan padanya. Namun saat ia beranjak remaja, kau sakiti fisik hingga psikisnya. KDRT bukan aib. Selamatkan dirimu dan laporkan segera. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi World Class Perfume. Kreasi Master Perfumer. Wanginya mewah, manis, dan lembut. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi parfum kelas dunia. Nipis madu itu sudahnya halus, enak diteguk, gak nusuk. seger nipisnya asli. Sodanya seger nipisnya, sodanya. Romantisan dulu, mumpung dunia lagi gak dar-der-dor. Kak, susunya. Bosen minum susu. Makin gede makin susah minum susu. Umur segitu sukanya Champion.
Lengkap dengan coklat malt, susu, 10 vitamin, DHA. Bantu otak jadi encer, tubuh jadi aktif. Emang udah umurnya champion? Lebih enak? Lebih coklat. Otak encer, tubuh aktif. Juara enaknya, juara nutrisinya. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi World Class Perfume. Kreasi Master Perfumer. Wanginya mewah, manis, dan lembut. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi parfum kelas dunia. Gerah. Haus? Ya nipis madu dulu. Sudahnya halus. Enak diteguk, gak nusuk. Seger nipisnya asli. Sodanya Seger nipisnya, but sodanya. Ini warisan untuk kita. Kenapa berkurang, Kek? Selama ini, kekayaan alam Indonesia disalahgunakan dan dirampas. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Wah, balik lagi, Kek. Warisan ini harus tetap ada untuk generasi. Kak, susunya. Bosen minum susu. Makin gede makin susah minum susu. Umur segitu sukanya champion. Lengkap dengan coklat malt, susu, 10 vitamin, DHA. Bantu otak jadi encer, tubuh jadi aktif. Emang udah umurnya champion? Lebih enak? Lebih coklat. Otak encer, tubuh aktif. Juara enaknya, juara nutrisinya. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi World Class Perfume. Kreasi Master Perfumer. Wanginya mewah, manis, dan lembut. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi parfum kelas dunia. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Piring dan tumbler sudah dicuci bersih, tapi masih bau sabun. Tandanya ada sisa kimia, makanya aku pilih Kilo Nipis. Bersihnya alami, gak ada bau sabun, aman dari sisa kimia. Piring bersih alami, bukan kimiawi, Kilo Nipis. Hah? Emang kau serius, lu? Hah? Iya kan? Bintang Bollywood emang seserius itu buat ngehibur kamu sampai nongol 2 kali sehari. Mega Bollywood. Selanjutnya di Antv. Nipis madu itu Sudahnya halus. Enak diteguk, gak nusuk. Seger nipisnya asli. Sodanya Seger nipisnya, but sodanya. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi World Class Perfume. Kreasi Master Perfumer. Wanginya mewah, manis, dan lembut. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi parfum kelas dunia. Pucuk dicinta, miliaran tiba. Sudah banyak yang menang. minum pucuk dapat mobil. Senang banget dapat motor. Aku dapat handphone. Tenang, hadiahnya masih banyak. Beli terus pucuknya, jangan sampai kehabisan. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi World Class Perfume. Kreasi Master Perfumer. Wanginya mewah, manis, dan lembut. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi parfum kelas dunia. Gerah. Haus? Ya nipis madu dulu. Sudahnya halus. Enak diteguk, gak nusuk. Seger nipisnya asli. Sodanya Seger nipisnya, but sodanya. Piring dan tumbler sudah dicuci bersih, tapi masih bau sabun. Tandanya ada sisa kimia, makanya aku pilih Kilo Nipis. Bersihnya alami, gak ada bau sabun, aman dari sisa kimia. Piring bersih alami, bukan kimiawi, Kilo Nipis. Hai, kita mau ngelakuin tantangan kesegaran Rexona. Setelah mandi, aku pakai Rexona. Dan temanku hanya pakai sabun.
Yuk kita buktiin mana yang segarnya tahan lama. Panas banget deh. Yuk lihat hasilnya. Hanya mandi dengan sabun nggak cukup. Wah, tetap bersih dan segar walau beraktivitas seharian. Oke, percaya deh. Habis ini aku pakai Rexona. Pakai Rexona sehabis mandi. Oke, baik, masih ada lagi yang mau bertanya, Bu? Sebelah sini, ada yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dede. Ce Dede. Punten, punten. Silakan Bu Dede, ya. Silakan pertanyaannya. Dari Majelis Taklim Nurul Iman. Ya. Bu Haji mau tanya, punya saudara gitu ya, suaminya teh pendapatannya pas-pasan. Jadi istrinya teh kalau punya uang ceria, kalau nggak punya uang sakit. Oh, sakit malah, iya. Malah sakit, nggak bisa keluar. Itu harus gimana mengatasinya? Kita jadi perempuan jangan hanya mengharap pemberian suami. Anda lihat surat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwa. Sofa marwa itu adalah sejarah Siti Hajar. Siti Hajar seorang perempuan. Ini gambaran buat kita dalam ayat ini. Baik Anda laki-laki maupun Anda perempuan di alam dunia wajib berusaha. Bagaimana Anda lihat Siti Hadijah, istrinya Rasul. Lihat surat Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan fagana. Bukankah aku mendapatimu kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Siti Hadijah yang pengusaha luar biasa rela menghabiskan kekayaan buat suaminya. Makanya kalau suami tidak mencukupi, kenapa cuma minta doang? Badan pada gede, makan kepengen, baju pengen gaya, usaha dong. Jualan kudungan kek, jualan uduk kek, jualan gado-gado kek. Jangan merasa hina. Kita mah kebanyakan gengsi sih. Kalau gue jualan uduk, apa kata orang? Ngapa mikirin orang? Orang mikir listrik di rumah belum dibayar. Yang penting Allah ridho. Orang mau ngomong apa sebodoh amat. Iya kan? Ya. Begitu jadi perempuan. Jadi kalau suami tidak mencukupi, sedih. Artinya ini perempuan tidak beriman, nggak mau usaha. So nyari duit jadi perempuan, bukan di kantong laki nyarinya. Ya gitu. Oke, gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Del, mama paling tidak suka perempuan berkeluh kesah tapi dia tidak nyari duit. Mama Dede saya sedih banget, saya mah hidup susah banget, laki saya ngapa ngasih duit. Saya tanya, ibu kerja enggak? Enggak, ya nikmati kesengsaraan Anda, kebluk. Nikmati, kenapa? Malas. Orang balas itu akibatnya. Ya. Udah, Mama. Lihat dong. Nova bawa apa Beli nih? ya? Nova pakai apa? Kenapa? Beli baru. Taplak meja. Pasmina ya? Iya, ini pasmina. Gelang juga baru. Buatan Uzbekistan. Uzbekistan. Kalau Uzbek mah Robekistan. Iya. Ya, ini saking Beli ya? senengnya. Enggak, oleh-oleh dong dari saudaranya Mbak. Coba, Mama lihat. Ini 10 real. Ini dia oleh-oleh ya dari saudaranya Mbak. Ih, seneng banget. Coba ya Ya lo, Napa, ini 10 real. 10 real tuh berarti 10 juta dong, ya Allah. Ya Allah. Saking BODO-nya. Iya. 1 real itu 2.680. Kali 10 real. 26.000. 860 mau. Tapi kayaknya sih dari luar negeri aja pokoknya ya ibu-ibu ya. Silakan ambil dari luar negeri ini. Ya emang milih-milih saudara-saudaranya, kalau saudaranya nggak ngasih pasti dijutekin sama lo. Bukan gitu, cuman kan senang aja punya saudara tuh baik gitu. Coba semua saudara Nova. Oke, sebentar. Nova sering ngasih apa dengan saudara Nova? Oh ada, selain apa? Selain kornet waktu itu masak sama-sama, kornet mama waktu itu Nova masakin. Kornet orang lokasi, iya. Sama kan ngasih sama senyuman. Ya Allah, kornet. Iya.
Iya, mending senyumannya Ini enak. sudah kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Anda lihat Al-Baqarah 268. Setan selalu mengajak kepada kalian menjadi seorang yang kikir. Kalian takut miskin, padahal Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian. Jangan takut kalau ngasih orang, nggak bakal susah. Iya. Jadi itu sadar nggak sadar, rasa nggak berasa, kesetanan. Iya. Bukan kata mama. Lihat Al-Baqarah 268. Makanya ngaji nggak cukup Yasin, tahlil, rawi, kaji Quran. Mulai Yasin, tahlil, tafsir, Yasin, tahlil, hadis, silakan. Biar nambah ilmu kita. Dengar gak lu? Dikasih tahu. Ya. Mah kalau perbedaan antara realistis sama mata duitan, makanya memang perlu uang mah. Betul. Apa ngapain? Itu perbedaannya. Beda begini. Dalam realisasi kita butuh duit. Mana yang mata duitan berbeda. Kalau yang mata duitan, misalnya bawain baju, minta duit. Ada orang belanja, minta duit. Itu mata duitan. Kalau realistis, kita nolongin orang, jangan khawatir rezeki dari Allah asal kita ikhlas. Kalau Anda percaya, buktikan sendiri. Iya begitu. Oke ya baik. Sekarang siapa Bu yang mau bertanya Bu? Dari setengah ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia diliriknya begitu benar? Iya. Nama saya Dian dari Majlis Ta'lim Al-Ibtida Bogor. Iya, mau tanya nih, Mah. Mangga. Bagaimana seorang ibu yang suka meminta duit ya sama anaknya kita wajar. Anak lagi kecil kita yang gedein. Udah pada tua punya duit, bagi duit dong mama minta. Gitu. Iya meminta jatah gitu sama anaknya. Wajar, karena anaknya pelit. Padahal anaknya itu penghasilannya kurang, iya pas-pasan. Ya, bagaimana itu? kasih sekedarnya, nanti pasti barokah. Anda lihat dalam Ali Imran 134. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau orang yang ngerti Quran, walaupun kita susah ngasih korma 1 kek, bawang 1 kek, masa iya mah kita terlantar rela kita yang tolongin, mendingan kita nggak makan daripada nggak makan. Tapi uangnya itu buat gitu poya-poya gitu. Ya, digunakannya untuk yang kalau benar, buat poya-poya salah, tapi tetap kita kasih sesuai dengan kemampuan. Ya. Jangan tidak ngasih. Kita begini kayak emak kok. Coba kalau nggak ada emak nggak bakal gini. Jangan sedih Dian. Ya. Ya, terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapapun Anda, kita wajib ngasih sama orang tua. Bakti sama orang tua nomor 2 setelah kita ibadah kepada Allah. Anda lihat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Anda lihat surat Luqman ayat 14. Aniskurli wali walidayka. Jadi jangan sekali-kali kita menolak permintaan orang tua selama itu wajar. Mbak Dian, jelas? Kalau memang penghasilan kita pas-pasan ya memang kita harus posin dulu ya untuk orang tua. Ya, walau bagaimanapun juga. Dari mana orang tua kalau bukan dari anaknya? Tidak mungkin minta ke tetangga. Iya. Kita bisa begini karena orang tua. Ya. Sama gak ya sama wajibnya kita menafkahi anak istri mah kalau orang tua udah nggak mampu cari uang mau kasih bulanan. Sama. Makanya laki-laki dalam surat An-Nisa 11 warisan 2 bagian. Kenapa laki-laki 2 bagian? Perempuan 1 bagian. Kaum laki-laki 1 wajib memberikan nafkah istri, anak dan keluarganya. 2, kaum laki-laki ini wajib memberikan nafkah saudara kandungnya yang perempuan. Tuh Quran. Kita mah kalau suami ngasih saudara yang perempuan yang janda, bininya marah. Dia mulu dikasih, ini perempuan nggak tahu malu, nggak ngerti agama. Makanya ngaji Quran. Saya tidak bercanda. Dikira banyak ngaji nggak ngerti Quran sih. Ya. Katanya juga orang tua boleh ngambil Rasul bersabda, kita sebagai orang tua, anak laki-laki kita boleh ngambil uang anak kita tanpa diizinkan. Dia bisa gini karena anak kita orang tua. Tapi walaupun diperbolehkan nggak mungkin. Minta aja Dede. Iya nih kasih. Berapa buat apa sih? Ini mama buat beli cendol 5 juta. Nih 5 juta doang mah iya. Tuh anak
anak mah begitu. Iya, tapi saya lapar mau beli pangsit mah 6 juta sini mah. Ya, nih. Iya, lumayan 1 juta. Iya. Masih tentang mata duitan dan langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini yang pakai hitam-hitam kereta api. Silakan. TKW baru pulang. Ya, silakan nggak usah diputar-putar Bu itu. Silakan. Duduk aja. Kan di sampingnya udah ada mamahnya. Ya. Nggak kelihatan ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Bu. Gadis manis berkepang satu. Nama saya Eli. Eli. Dari pengajar Ajahra. Iya. Rawa Biru, Rawakini, Depok. Oh, Depok. Ya, silakan, Pok. Iya, Bu Eli, langsung. Mau tanya gini, Ma. Iya. Saya punya teman. Dia matre banget, Ma. Matre, ya. Caranya supaya dia jangan tersinggung, saya negornya gimana, Ma? Jangan di depan orang. Bu Eli panggil, ngomong berdua, tahu nggak? Kelakuan lu itu nyebelin orang. Lu cewek matre banget. Contoh, waktu kemarin tuh, kamu makan di sini, nungguin dibayarin, naik angkot dibayarin, giliran tromol nggak pernah diisiin, giliran makan di Padang kamu minta dibayarin. Itu orang kagak demen. Kalau pengen punya teman, pengen punya sahabat, gantian. Ntar kamu yang bayarin, ntar kita yang bayarin, begitu. Dia ngambek gimana? Ngambek emang gue pikirin, ya penting kita udah ngomong kapan? Baik-baik ya, Ma ya. Suruh ngambek Udah di laut besok aja lagi ya? malah diajakin lagi, karena nyusahin gitu. Itu Bu Eli. Ya, makasih, Ma. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ambil tahu nggak? Makanya dia miring mulu, berat kekepang kemarin. Iya. Jadi begini aja ke kiri ya. Oke. Satu. Baik, siapa lagi Bu yang mau bertanya Bu? Jatuh. Ya, tadi sebelah sini ada. Silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neni dari Neni. Ya. Dari Majelis Darul Muslimin Cipatat Bandung Barat. Oke, Pak. N ini. Ya, saya mau nanya, Ma. Iya. Gimana kalau kita nyuruh suami pindah-pindah kerja biar gajinya ada yang gede gitu, disuruh pindah. itu Yang saya khawatir peribahasa orang Sunda kejadian. Pipilih neangan anu leuwih koceplak menang nu. Ngerti nggak lu, Del? Kepilih apa? Milih-milih nyari yang lebih, begitu dapet yang matanya ate. Maksudnya jangan terlalu banyak milih. Caranya sholat malam, baguskah ini? Belum tentu yang gajinya gede membuat kita tenang. Saya yakin Neni termasuk cewek mata duitan. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ma tadi bahasa Sundanya? Pipilih neangan anu leuwih ari koceplak ngeunang nu pecak. Cikaracak ninggang batu. Ya. Oke, baik, masih ada lagi Bu yang mau bertanya Bu? Silakan. Yang sebelah mana ya? Sebelah kiri Bu. Silakan. Ya. Bu, silakan berdiri ya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Bu, banyak lebih dekat Ya, ya. nama saya Ibu Julaiha dari Cipatat, dari Nabi Yusufnya nggak ada. Iya. Silakan Bu Bandung Julaiha. Barat, dari Iya. Darul Muslimin Cipatat, Bandung Barat. Iya, Cipatat. Iya. Mama, Iya. itu pengen lebih jelas lagi gimana itu Apa? Dia geli. cewek matre itu lebih jelas lagi. Oh, cewek matre itu lebih jelas lagi. Sejauh mana sejauh? Tandanya Ya. dia melihat orang lain dari sisi matre. Misalnya Ibu Julaiha lihat, ini orang mau berteman hanya dengan orang kaya, orang miskin nggak ditemenin. Dia mau berteman hanya orang yang rajin traktir, yang tidak mau. Kalau diajak makan, diajak ke warteg ogah, diajak ke saung pinggir jalan ogah, pengen di restoran mewah. Terus lagi kalau dia punya baju, pengen yang mereknya terkenal, biar hebat. Padahal fungsi baju nutup aurat. Seperti itu Bu Julaiha. Ya. Bu Julaiha. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, ada seorang istri mah, dia bukannya mata duitan atau matre mah, tapi ngerasa si suaminya kok lebih royal ke orang lain daripada ke keluarganya. Nah, Rasul mengatakan, bukan seorang laki-laki yang gagah dan bijaksana kalau buat dirinya royal, buat orang lain royal, istri dan anaknya
pelit, korede. Bukan. Ketika seorang laki-laki meninggal dunia, yang pertama ditanya oleh Allah, mizan yang ditimbang, bagaimana kalian menafkahi istri kalian. Dengerin Cen, Ucok, semua kalian Erlan, Irman, seperti itu. Jadi kalian sebagai suami resiko menikahi perempuan, resiko kalian punya anak, kasih anak istri, baru yang lain. Jelas Cok, lu jangan cengeng-cengeng gitu Cok. Kan udah ada pos-posnya mah buat istri sama anak segini ya, udah cukup, nggak usah minta lebih lagi dong gitu. Kan harusnya emang buat cukup. Kapan tadi mah kurang nanyanya? Enggak, dia udah cukup, cuman karena si istri ngeliat suaminya masih punya duit lebih, terus bayar ke orang lain. Allah berfirman, liunfik dzu satin min satih. Suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau suaminya kaya raya, sebulan mampu buat istrinya 20 juta. Dia orang susah, cuman 200.000. Tapi kalau suaminya itu memang sedang, berapa sedangnya, jadi sesuai kemampuan suami. Jangan sampai suami kaya raya, duitnya banyak, ngasih bininya pelit. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Hati-hati Anda. Berapa ngasih bini kamu sebulan? Semua penghasilan saya. Bener nih. Bener. Lu beli bensin dari mana? Ngentit. Enggak, 70% dikasihin ke istri. Benar nggak? 70%. Mau berapa persen terserah. Nggak usah persen, yang penting mencukupi kebutuhan. Insya Allah cukup. Oke, masih ada kesempatan lagi Bu untuk bertanya, satu lagi sebelah yang sini. Yang ini ya? deh, kasihan. Ini Ce. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Majelis Darul Muslimin Bandung Barat. Mau tanya mah. Orang Bandung berlogat Jawa, nggih. Mangga. Iya. Begini mah, dulu sebelum suami ada seorang istri, sebelum suaminya punya usaha, punya kerjaan tetap, dia mau bantuin kerja. Tapi sekarang suaminya udah yang punya kerjaan kerja tetap. Siapa? Istrinya. Yang bantuin kerjaan suaminya? Iya. Tapi sekarang suaminya punya kerjaan tetap. Terus sekarang dia nggak bantuin, cuman ngurus apa? Anak. Ngurus Saya anak tanya, sama kerjaan rumah. maksudnya ibu dulu istrinya ngebantuin kerjaan, suaminya ngebantuin apa? Enggak, maksudnya sama-sama gitu. Dulu suaminya kerja ini, terus istrinya kerja yang lain, umpama di pabrik. Contoh kayak apa? Di pabrik gitu. Karena suaminya kerja. Masih kerja serabutan mah. Misalnya dapat proyek. Belum punya kerjaan tetap gitu mah. Nah, sekarang udah menjadi karyawan. Istrinya ngebantuin kerja. Iya. Nyari duit juga. Iya. Terus sekarang suaminya punya kerjaan tetap. Iya. Istrinya tidak kerja. Iya. Saran saya, suami Anda punya kerjaan tetap ataupun tidak, kita para istri tetap harus cari duit. Bagaimana kalau suami Anda lagi anteng-anteng di tengah jalan selingkuh? Hayo, kalau nggak punya duit sedih kan? Coba kalau punya duit. 2, suami Anda setia, tengah jalan stroke. Kalau kita nggak punya duit sedih, mendingan punya duit. 3, suami Anda setia, ternyata umurnya pendek. Hayo, mendingan nyari duit. Walaupun suami punya kerjaan tetap, sekecil apapun penghasilan kita, lebih senang kita mempergunakannya. Kalau kita istri nggak punya duit, minta suami nggak dikasih, nangis. Duit gue gitu loh. Saran saya, silakan jualan uduk, jualan bakwan, jualan kudungan, ngapain kayak di rumah, yang penting punya penghasilan. Iya, gitu. Begitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan sama-sama mengikuti kesimpulan Mama untuk tema kita mata duitan. Singkat saja, Ma. Pemirsa, yang disebut mata duitan orang tadi hanya menilai orang lain dari materi semata-mata. Dia tidak pernah berpikir tentang alam akhirat. Allah tidak suka dengan orang yang materialistis, karena hidup dalam Islam harus seimbang dunia dan akhirat. Iya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Dan terima kasih ibu-ibu yang sudah mengikuti acara ini. Iya. Kenapa, Nov? Kenapa? Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Lagi lihat-lihat aja, ibu cantik banget. Iya. Kok itu apa ya? Iya. Iya.
Nah, ini dia nih. Amin. Pasti Denny udah nih suka ngerjain, jahat banget. Bukan jahat banget. Lu cewek matre. Duit palsu aja. Duit palsu lu uber-uber nengok. Ya lumayan Mama. Buat apa lo? Itu duitnya duit palsu juga lo, masih uber-uber juga. Gambarnya siapa lo lihat? Tulisannya bagi ini hadiah ke ibu-ibu. Udah bagi cepet udah. Ya palsu. Emang palsu dari tadi juga udah diomongin. Palsu lu aja. Mata lu hijau. Tuh masukin ke bagiin. Jahat udah. Tuh mulut manyun dulu. Tahu gajah kali makan pahat ya. Kasih ke ibu-ibu yang bagus pertanyaannya, paling bagus. Yang juga dapat hadiah uang yang tadi. Uang palsu iya. Silahkan berdiri Bu Nur Hayati. Iya. Ibu selamat ya Bu ya. Iya makasih. Bu makanya nanti kalau kapan-kapan minta tolongnya sama Nova aja. Tenang, Nova mah ikhlas ya. Paling kalau nggak bisa cash transfer. Iya sama aja ya. Baik ibu-ibu terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Pemirsa insya Allah besok kita ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.